Kepulauan Banda. Gugusan pulau terbesar di Laut Banda dengan ibu kota Naira, di bawah pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pulau yang memiliki rempah pala tersohor di mata dunia, sehingga mampu menggerakkan perjalanan bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai Pulau Banda. Pada abad ke-16, Pulau Banda menjadi pusat perdagangan rempah dunia dengan penghasil rempah pala terbaik dan menjadi titik awal jalur rempah. Dari abad ke-16 sampai sekarang, pusat perdagangan berada di kota Naira, ibu kota Kepulauan Banda. Selain pusat perdagangan, kota Naira juga merupakan pusat jalur keluar masuknya orang-orang ke Kepulauan Banda. Kota Naira sendiri memiliki 6 desa, salah satunya yaitu desa kami, Nusantara. Desa Nusantara merupakan salah satu negeri yang berada di bagian barat kota Naira, Kecamatan Banda, yang pada zaman sebelum kemerdekaan, bahkan jauh sebelum zaman penjajahan, Desa Nusantara merupakan satu kerajaan besar dengan nama Kerajaan Lewetaka. Setelah penjajah masuk dan menguasai kerajaan, maka Kerajaan Lewetaka pun dikuasainya. Akibat penguasaan penjajah, kerajaan ini dipecah-pecah menjadi negeri-negeri di antaranya Negeri Raja Wali, Negeri Merdeka, Negeri Gunung Api Utara, Negeri Gunung Api Selatan, dan Negeri Namasawar. Pergantian nama Negeri Namasawar menjadi Negeri Nusantara dicetuskan langsung oleh Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia yang kala itu diasingkan di Banda Naira. Potensi bangunan bersejarah di gereja Desa Nusantara ini cukup banyak, termasuk dengan benteng ada rumah pengasingan para tokoh-tokoh kemerdekaan. Cukup bagus sih istilahnya peninggalan-peninggalan. Kalau bisa peninggalan-peninggalan itu kedepannya lebih bagus, bermanfaat bagi masyarakat Banda dan pada khususnya warga Desa Nusantara. Kehidupan beragama di Desa Nusantara itu sangat-sangat bagus. Kehidupan di sini kan ada kelenteng, satu ada gereja peninggalan dari zaman dulu juga dan masjid. Nah, di sini saya sebagai kepala pemerintahan bertindak karena semata-mata nasional, tidak ada pilih kasih antara sesama pemeluk agama. Kita harus lakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, untuk aktivitas masyarakat di Desa Nusantara ini kan sebagian besar adalah pedagang, penjualan ikan, ada yang jibu-jibu waktu saat kapal PL masuk ke Banda, aktivitas masyarakat kan begitu. Kalau pandangan daripada seksi pemerintahan desa adalah mendukung semua kegiatan yang berlaku di desa, sampai dengan keterlibatan pemuda. Di situ kepala desa harus mendukung. Dalam arti supaya kalau ada dukungan dari pemerintah desa terkait kegiatan desa itu pun supaya bisa jalan. Sampai adat, agama, apapun itu harus dukungan dari pemerintah desa. Jadi rumah adat sebagai media atau tempat berkumpulnya kegiatan adat dari warga masyarakat. Jadi ambil contoh begini, kalau komunitas Islam mereka punya masjid, komunitas adat mereka punya rumah adat. Di rumah adat itu akan menghimpun atau terkumpullah semua warga adat desa adat, contoh desa adat Masawar, baik Islam, Kristen, baik dia bukan orang Banda, ya seperti itu. Yang menarik di rumah adat itu adalah pelaksanaan adat yang mereka nilai-nilai adat itu biasanya dalam pemilihan orang adat sendiri itu dia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi pemilihan itu adalah dia bersifat musyawarah mufakat. Walaupun dia bukan orang Islam, tapi dia bisa menjadi orang tua negeri. Ya, dalam pelaksanaan adat sebenarnya banyak kegiatannya bernuansa Islam. Kita ambil contoh di adat Namasawar. Sebelum kerusuhan itu, adat Namasawar pernah menjadi orang tua negeri. Pemimpin adat itu adalah orang Kristen yang namanya Riupasa. Tapi pelaksanaan adat
waktu kegiatan ritual adat itu mereka memanggil warga muslim untuk bersama-sama melaksanakan. Jadi adat yang di Banda, adat Banda itu presentasi bahwa ini kata orang hidup berharmonis, ya. Walaupun adat dianggap sebagai simbol agama, tapi simbol agama yang pluralis, menghargai toleransi umat beragama, menghargai hak asasi manusia. Jadi paling penting sekali sebenarnya adat Banda itu mencerminkan bagaimana ketong hidup bertoleransi, berharmonis, baku saya satu sama lain, baik manusia dalam implementasi untuk di warga masyarakat, warga adat kampung itu untuk pelaksanaan ritual adat. Ya, yang kedua kegiatan yang lain berupa musyawarah mufakat dan gotong royong. Ya, jadi musyawarah mufakat, anak muda peran aktif dengan kegiatan adat berupa cakalele, sebagai penari. Lagi juga anak-anak muda dilibatkan untuk kalau pertunjukan kora-kora, mereka juga dilibatkan untuk pendayung, ya. Lalu hal-hal yang lain lagi, anak muda juga karena menjalankan ritual adat bawa tanpa sirih, biasanya ke gunung, ke bukit, itu juga butuh anak muda untuk membawa, ya, dengan satu komando orang tua untuk sampai sana. Orang tua menjelaskan ini namanya apa. Seumpama gini, di desa adat Nama Sabar itu ada satu tempat siri yang namanya Kota Bandan. Itu di atas Gunung Palemberet. Nah, sampai sana ditaruh, tapi tidak diminta, hanya taruh sebagai simbol. Jadi kegiatan adat sebenarnya kata orang seperti manusia menghargai, menghormati atau ketemu pijiara, ketemu orang tua kubur. Seperti itu. Ya, seperti gitu. Tapi melalui simbol-simbol yang ada. Nanti misalnya minta kepada Allah apa niat orang atau keberkahan daripada orang-orang ini yang sudah hidup mengharumkan kata orang, kalau bisa datang ke orang dan kata orang punya kegiatan adat bisa jalan mulus gitu. Peran pemuda sendiri sangat banyak, bisa dilihat dari kita sering terlibat dalam kegiatan pemerintahan desa, terus kegiatan-kegiatan adat, kegiatan-kegiatan untuk merasakan cagar budaya dan nilai-nilai budaya yang ada di Desa Nusantara. Seperti kita sering mengadakan pementasan teater Cilu Bintang, pameran foto untuk mengangkat nilai-nilai budaya, terus sering mengadakan juga pementasan tarian-tarian adat seperti tarian cakalele, ada juga tari-tari kreasi seperti tari petik pala. Nah, kegiatan-kegiatan ini banyak kita lakukan di tempat-tempat cagar budaya di Desa Nusantara sendiri, seperti di Benteng Logika, terus Benteng Nasau, dan Tugu Rakyat Banda. Pada intinya, pemuda di Desa Nusantara sangat berperan aktif untuk menjaga nilai-nilai budaya dan cagar-cagar budaya yang ada di desa. Budaya dan kearifan lokal sangat tercermin dari Pulau Banda ini. Filosofis kehidupan yang diambil dari budaya dan adat istiadat menjadi tolak ukur dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Desa Nusantara. Oleh karena itu, harapan terbesar kami sebagai pewaris penerus ikut andil dalam menjaga, mempertahankan, dan melestarikan budaya serta adat istiadat yang sejak dulu sudah melekat bagaikan ikatan nadi, yang apabila terputus, maka akan berakhirnya perjalanan warisan budaya Banda.